ini pekerjaan kok, gue dibayar kok, gue masih dengan keringat gue kok pekerjaan ini, walaupun konotasinya gue mau dibilang banci lah, gue mau dibilang laki-laki menyerupai wanita lah, itu bodo amat. Karena bagi gue prinsip gue juga nggak minta makan, gue nggak minta duit sama mereka, jadi kayak gue nggak mikirin itu karena itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Velovia Seksana, umur saya 21 tahun, nama asli saya adalah seorang Vero. Pekerjaan saya saat ini adalah seorang profesional drag queen. Drag queen itu adalah sebuah pekerjaan seni yang mengharuskan laki-laki bertuntut menjadi seorang wanita atau juga dandan seperti wanita, seperti itu. Seperti sama aja seperti teater, seperti artis yang di layar kaca, seperti sama aja sebetulnya. Cuma bedanya di sini drag queen itu adalah laki-laki yang berdandan seperti wanita dan juga buat menghibur semua orang yang telah mengundangnya, seperti wedding, seperti Sweet Seventeen atau ulang tahun ataupun banyak sekali acara-acara yang membutuhkan drag queen menjadi seorang hostnya, MC-nya, atau juga sebagai kita yang memperinsonet artis seperti layaknya, Kak, aku hari ini pengen kakak tampil seorang Agnes Mo, atau mungkin kakak sebagai Ariana atau sebagai Krisdayanti. Itu kita harus itu yang kita tampilkan, seperti itu permintaan dari klien. Aku nggak ada niatan sama sekali untuk menjadi seorang drag queen seperti itu. Aku tidak ada keinginan ini menjadi sebuah profesi. Gitu, aku tidak ingin. Mungkin waktu itu di saat umur aku sekitar 15 atau 16 tahun, waktu itu aku juga masih di bangku sekolah, yaitu kelas 1 SMA atau 3 SMP. Aku mempunyai lingkungan pertemanan yang di salah satu dari teman aku itu ingin mengikuti lomba lip sync, di salah satu klub ingin lomba lip sync, dan aku sebagai mungkin di situ waktu itu anak kecil yang buat bayar masuk klub itu aja mahal bagi aku, seperti itu. Tapi di situ karena pendaftaran di lomba tersebut gratis dan tidak menggunakan identitas, dan aku akhirnya mengiyakan aku untuk mengikuti lomba. Ternyata di saat aku mengikuti lomba untuk hanya sekedar mendukung teman aku, malah aku bisa yang melaju ke babak final, dan teman aku tuh enggak. Dan itu yang bikin aku kayak, niatan gue cuma buat nonton teman gue doang, kenapa gue bisa ada sampai maju ke final. Mungkin itu keberuntungan aku sih sebenarnya. Dan dari situ mungkin dari pihak tempat itu sendiri melihat, ini anak mungkin punya potensi di dunia ini, seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang udah 6 tahun aku berada sudah menjadi reguler di salah satu klub malam tersebut. Dibilang lama atau enggak sebenarnya tergantung sih. Aku juga pernah ngerasain di sebuah event, baru datang tiba-tiba, Kak, buruan ya make upnya, kita cuma punya waktu 15 menit gitu. Kita maksimalin 15 menit ini, kita harus benar-benar rapih gitu. Aku pernah ngerasain kayak dia kejar kayak, Kak udah belum, ditanya lagi kayak, oke, gue harus ngebut cara make up gue, apalagi ganti baju, kayak, Kak, 1 menit lagi ya, Kak, 2 menit lagi ya, oke. Dibilang paling lama, kalau punya setengah jam untuk persiapan, itu setengah jam paling lama sih. Tapi kalau mungkin paling cepet, tergantung situasi. Kayak misalnya kayak tiba-tiba kita disuruh cepet, ya pasti kita cepet, kayak gitu. Kalau mau dibilang pilihan, awal-awal aku seperti awal yang tadi, aku tidak memilih ini pekerjaan utama aku, dan aku juga tidak berpikiran, aku bakal tercemplung lah dalam dunia drag queen ini. Itu karena aku nggak punya pikiran seperti itu. Karena mungkin juga ini pekerjaan bagi aku. Sekarang aku lihat, pekerjaan seperti ini kalau kita tekuni, kalau kita niatin,
menghasilkan kok, walaupun pandangan orang lain berbeda, tapi kalau aku tekunin, aku jalanin, ini tuh lebih menghasilkan gitu. Ini juga menghasilkan gitu, walaupun aku juga nggak bisa bilang kayak pekerjaan yang lain nggak menghasilkan. Nggak, aku malah pengen keluar dari seorang drag queen. Aku juga pengen punya pekerjaan yang lain gitu. Aku malah pengennya kayak oke, suatu saat nanti pekerjaan drag queen ini bukanlah pekerjaan utama bagi aku. Aku pengen ini adalah pekerjaan samping bagi aku, karena misalnya aku bekerja di tempat lain dan ini juga misalnya hari-hari misalnya aku bisa ngambil job sebagai drag queen, ya udah aku ambil kayak gitu. Itu kepinginan aku sih sebenarnya yang belum bisa terlaksanakan sampai saat ini. Banyak sekali orang-orang kayak pertemanan mungkin aku ada dulu atau adalah anak sekolah biasa, anak-anak kecil biasa, punya banyak pertemanan mungkin dari perempuan, laki-laki seperti itu. Dan mungkin juga akhirnya mereka berapa tahu pekerjaan aku adalah seorang drag queen show atau mungkin laki-laki berdandan gitu. Dari beberapa ada yang menjauh, udah nggak kontakan lagi kayak gitu. Kebanyakan sih anak-anak lakinya ya. Tapi kalau anak-anak yang kayak pertemanan yang perempuan, nggak apa-apa lah, kayak nggak apa-apa lah lu kayak gitu, asal lu nggak merugikan seseorang kayak gitu. Dan banyak orang juga yang bilang kayak jadi drag queen itu konotasinya selalu jelek. Bagi aku tuh enggak sih sebenarnya, karena kita juga tidak bisa karena kita tidak meminta makan, kita tidak meminta sesuatu kayak tempat tinggal dari kalian gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Ini pekerjaan kok, gue dibayar kok, gue masih dengan keringat gue kok pekerjaan ini. Walaupun konotasinya gue mau dibilang banci lah, gue mau dibilang kayak laki-laki menyerupai wanita lah, itu bodo amat. Gue orangnya yang kayak nggak memikirkan omongan orang kalau orang itu nggak ada kontribusinya dalam hidup gue. Kayak gitu sih aku kayak, lu ngejudge gue apapun tapi lu kontribusi nggak dalam hidup gue, kayak gitu. Lu punya apa di dalam kehidupan gue? Nggak kan? Kayak gue juga langsung kayak whatever, kayak lu mau ngomongin gue, lu mau caci gue, bodo amat. Kalau dibilang seperti itu, aku tidak bisa mematahkan. Memang di dalam dunia drag queen atau seperti layaknya laki-laki seperti wanita, kita tidak bisa mematahkan dari stigma orang bilang pasti tergabung sama LGBT atau apapun itu. Pasti aja kita pun selalu bersinggungan sama dunia seperti itu, kayak LGBT, seperti yang apapun itu semacamnya. Tapi mungkin kita harus lebih teliti dalam pertemanan atau orang-orang juga gitu. Kita juga boleh kita mengikuti asal jangan terbawa lingkungan, seperti itu sih sebenarnya. Untuk lingkungan keluarga besar dari mama sendiri sudah tahu, dan mama sendiri sudah tahu, walaupun banyak sekali rintangan sepertinya Kak. Nggak mungkin dong orang tua yang kayak mengizinkan anaknya seperti ini, kayak mengizinkan anaknya bekerja sebagai seorang wanita, ataupun karena mungkin pandangan orang-orang di luar sana kalau laki-laki yang sudah berpakaian wanita itu pasti dibilangnya bancil lah. Pasti orang-orang di luar sana mikirnya kayak lo pasti sama aja kayak banci jalanan, seperti banci-banci di luaran sana kayak gitu. Padahal itu tuh beda, bagi aku pun itu beda ya. Kalau aku, dan maaf juga buat yang di jalanan, itu beda. Dan mungkin itu dari keluarga mama gitu. Aku digaji per bulan ada dari sebuah klub tersebut. Dan mungkin kalau buat di luaran, angka di luaran, sekali dapat itu gini loh, kita juga harus tahu lokasi tempat kayak gitu. Kalau misalnya emang lokasinya bagi aku, ini lumayan jauh nih dari gue, pasti harganya bisa kayak
1,5 untuk mungkin juga 2 juta seperti gitu sekali tampil. Tentunya buat kayak tabungan juga, atau juga mungkin kita juga mengasih. Kita walaupun begini juga pasti nginget orang tua juga ya sih Kak, kayak kita walaupun pekerjaan seperti ini, aku juga menyisihkan sedikit buat keperluan rumah, keperluan keluarga, dan juga mungkin sisanya juga mungkin. Ingat, pekerjaan aku juga membutuhkan banyak sekali modal, seperti make up, rambut, dan juga kostum, seperti itu sih. Vero, permintaan terakhir, boleh nggak kita minta wujud dari Vero aslinya sebagai laki-laki? Boleh. Oke. Boleh ya? Boleh. Oke, ini Vero versi cowoknya. Versi cowoknya ya. Queen. Begini tampilannya. Begini tampilannya. Tanpa make up. Tanpa make up, tanpa apapun. Oke. Vero. Oke, apa? Apa yang mau disampaikan? Karena Billy Chiro juga mengasih sebuah wadah buat teman-teman yang mungkin nggak tahu apa pekerjaan seseorang, mungkin juga konotasinya mungkin berbeda-beda. Mungkin nggak cuma hanya drag queen yang ada di Bilik Cerita ini, mungkin ada profesi lainnya. Jadi itu kita lebih tahu, oh ternyata apapun apa yang mereka kerjakan tidak seperti itu di mata-mata orang khalayak luar kayak gitu.